Hi everybody, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya. Dengan saya Jessica di sini dan terima kasih untuk support kalian. Hari ini saya mau menjelaskan sedikit atau cerita sedikit alasan saya kenapa saya memilih untuk menikah dengan orang putih atau orang bule Amerika. Jadi ada beberapa subscriber aku yang tanya, minta aku jelaskan di video atau di video vlog di YouTube. So hari ini aku mau, sebenarnya nggak banyak sih. Jadi hari ini aku mau sharing kenapa, why, oke? Nah sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada subscriber aku yang dari Malaysia. Terima kasih banyak-banyak, tuan, puan, kakak, adik, abang, siapapun itulah pokoknya yang dari Malaysia subscribe aku. Terima kasih banyak-banyak untuk support you all semua. Dan juga terima kasih untuk siapapun yang subscribe YouTube channel aku, mau di Indonesia mau dimanapun itu. Tapi aku berterima kasih kepada siapapun yang dari Malaysia, karena seperti yang kalian tahu semalam aku post itu, ranking di YouTube aku nomor 1 ialah top ialah Malaysia. Jadi aku ngucapin terima kasih banyak-banyak, karena walaupun kalian atau Anda tidak mengenali saya, tapi support channel saya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali lagi. Di sini dari hari ini saya akan memilih agar buat video kalau boleh saya menggunakan bahasa Melayu supaya kawan-kawan di luar sana ataupun teman-teman subscriber saya yang dari Malaysia boleh paham apa saya cakap. Karena kalau boleh jujur, YouTube saya subscriber banyak itu daripada Malaysia dan juga teman-teman Indonesia yang berada di luar negeri ya. Kalau di Indonesia itu bisa dihitung dengan jari, mungkin dalam ya nggak banyak sih. Jadi kalau boleh aku mau bercerita menggunakan bahasa Melayu or English. Jadi orang yang mengikuti channel aku bisa memahami apa yang aku bicarakan gitu ya. Jadi nggak pening gitu. Oke. Dan satu lagi aku mau tekankan, bagi siapapun orang Indonesia yang kecam saya atau protes about my videos, kamu tidak perlu menonton jika kamu tidak menyukai konten aku, oke? Karena kamu capek menonton video saya terus kamu emosi, oke? Dari situ kita bisa menilai, orang bisa menilai kita. Kenapa kamu tidak bisa melihat orang lain sukses? That's why mungkin kamu tidak akan pernah sukses dan mungkin kamu tidak akan pernah hidup bahagia karena kamu selalu think negative about people, oke? Jadi saya cerita, apa yang saya cerita di video itu adalah pengalaman yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dan bukan cerita dari orang lain, alright? Itu benda yang jadi di depan mata saya. Jadi kalau benda yang saya tidak lihat, tidak mungkin dong saya menyebut seolah-olah saya pandai gitu, no way, oke? Dan saya juga tidak bilang semua, oke? Jadi bagi kalian yang tersinggung, itu urusan kalian. Kan aku udah bilang, kalau kamu makan cili atau kamu makan cabai, pasti kamu terasa pedas sendiri. Jadi kalau kamu tidak merasa sama sekali, kamu tidak perlu emosi, oke? Terima kasih. Oke, let's check it out. Kenapa saya memilih untuk menikah dengan orang putih ataupun kenapa saya memilih untuk menikah dengan orang bule? Oke, yang pertama, karena aku pacaran sebelum aku kenal suami aku itu pacaran selama 4 tahun atau couple, boyfriend girlfriend selama 4 tahun. Dan saya jenis yang kalau sudah couple tuh jenis yang setia banget gitu ya, dan harus pasti. Tapi masa tuh kita couple 4 tahun karena my ex dengan dia lebih tua saya 2 tahun saja ya. Jadi kira masih muda lah, muda sangat ya. Pikiran belum matang. So masa itu kita couple 4 tahun dan karena saya kenalkan dengan orang tua saya juga. Dan orang tua saya tanya kenapa tak cepat-cepat nikah gitu, udah 4 tahun gitu kan. Lepas itu saya tanya dengan dia kapan kita nikah. Terus dia suruh tunggu dulu, dia nak kerja dulu, cari duit dulu, bla 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 macam tu ya, oke? Jadi saya pikir saya tak mau macam tunggu lama-lama, and then last minute mana tahu dia kawin dengan orang lain ke atau gimana ya. Jadi aku nggak mau terjadi seperti itu. Jadi aku memilih kita break atau kita putus. Nanti kalau memang kamu cepat datang dekat saya, oke kita nikah. Kalau kamu lambat, itu bukan urusan saya.
Oke. Jadi masa saya break dengan ex-boyfriend saya di tahun 2017 bulan 7, dan saya kenal dengan suami saya bulan 6 2018 ya. Oke, jadi masa saya putus itu saya single dan memang tak mau couple sebab penat. Bagi siapapun yang pernah alamin hal sama atau siapa-siapa yang pernah couple lama lepas last minute pasangan kalian kawin dengan orang lain atau macam mana, mesti tahu macam mana rasanya kan. Jadi saya lepas putus, saya tak couple lagi, dan siapapun nak cakap nak couple dengan saya tak nak. Sebab saya kata, kalau you betul nak dengan saya, jom kita nikah. Kalau you nak nikah, saya boleh. Kalau nak couple, saya penat dah. Cakap macam itu, okay? Lepas tu mereka pun tak layan lah, macam just friend ya. Okay, finally last minute macam tu bulan April 2018 saya pergi Singapura. Saya fly dari Malaysia, Pulau Pinang, pergi Singapura untuk holiday ya. Masa tu karena birthday saya adalah bulan April, jadi saya udah plan sebelum birthday saya untuk pergi holiday, untuk first time pergi Singapura ya. Di tanggal lupa lah, tapi after my birthday lah. Aku punya birthday tu tanggal 24 ya. Jadi sekitar 27 deh aku pergi Singapura. Jadi masa aku pergi Singapura tu aku tak pergi seorang, aku pergi dengan kawan aku 2 orang lagi. Mereka juga perempuan, kerja sama company dengan saya, oke? Jadi masa kita pergi Singapura itu saya kenal dengan suami saya di hotel itu, di hotel yang dimana kita tinggal ya. Jadi hotel itu adalah hotel budget. Kita pergi Singapura, faham-faham lah, kita dari Malaysia kan, duit tak seberapa, sedangkan di Singapura itu $. Gaji aku berapa? Gaji aku basic 1000 aja masa tu kan, 1100 lah, 1100 lah macam itu kan. Lepas tu kita beli tiket lagi, nak makan lagi, kita stay sana 3 hari lagi, nak jalan-jalan. Jadi kita cari hotel yang budget gitu. Kita ambil satu bilik, share lah 3 orang perempuan kan. Lepas tu masa tu aku kenal dengan suami aku ini. Aku kenal dia dekat hotel tu, dekat macam living room lah gitu ya. Karena dia macam hotel budget, orang tahu lah macam hostel kan. Dia ada ruang tamu kecil macam tu lah. Jadi aku kenal suami aku dekat situ masa tu. Tapi masa kenal, dia cuma tanya, kamu dari mana? Dan aku bilang, I'm from Indonesia, but actually I live in Malaysia for work. So I fly from Malaysia, come here for holiday. And then he said, yes, I also come here for holiday with my friend, but tomorrow early morning 5 a.m. we have to fly back. We already here like 5 days or 4 days like that. And then aku bilang, oh okay. And then dia bilang, you have any contact so I can contact you maybe if you don't mind? And I said, yeah, sure. Lepas itu kalau nggak salah dia minta, masa tu dia minta macam WhatsApp ke apa tak tahu. Lepas tu saya kata lah, I don't have, karena aku tak mau bagi nombor phone aku kan. Lepas tu I said, I don't have. And then dia bilang, kamu ada email? And I said, yes, of course I have. Jadi aku bagilah email itu ya. Karena bagi aku kalau email aku tak buka sangat. Jadi dia nak chat apapun, I don't care ya. Jadi masa tu aku bagi email. And then sudah, kita tak nak cakap apa-apa ya. Tak cakap apa-apa. After saya balik Malaysia 3 hari macam tu, baru saya dapat email dari dia. Dan masa tu kita itu Malaysia time, night time ya. Masa tu aku kerja malam. And then aku break time, aku dapat message dari email. Dia bilang, hi Jessica, good morning, how are you, bla 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 bla. And then aku kejut lah masa tu kan. Kenapa pula ini night time dia message aku good morning? Karena masa tu aku memang tak ada perasaan pun nak cek oh US jam berapa macam tu. Karena kita kenal macam itu. And then I'm so friendly with everybody. Like kita baru kenal pun aku okay, fine aja. Jadi siapapun boleh berteman. Bukan aku kenal Mak Saleh atau bule itu bukan suami aku aja. Sebenarnya aku punya banyak teman orang bule juga. Ya teman lari dan ya teman yang memang kenal gitu. Tapi untuk ambil tahu pasal depa ini negara depa macam mana, tak pernah ambil tahu. Dan saya pun tak pernah terfikir bahwasannya saya akan menikah dengan orang putih gitu ya. Tak pernah terfikir. And then last minute dia message macam tu. Dan I pun balas lah karena dia tanya apa kabar, how is your holiday in Singapore, like that. And then I said, yeah, I like Singapore, maybe I plan to go next time maybe because Singapore's nice country. Then dia bilang, oh yeah, I know. And then dari situ kita mulailah. Kalau aku malam, dia kata good morning.
Kalau aku pagi dia kata good night. And then dia email macam itulah, kita inbox dari email saja ya. And then after tak lama macam itu, dia send link WhatsApp. Dia say you can download this app and then we can do video call if you want. And then aku pun fikir, oh ya, karena dia selama chat dia ke aku dan ke email, dia tak pernah cakap gata-gata ke apa kan. Seperti yang kalian tahu lah, orang putih atau Mak Saleh selalunya kan banyak juga yang macam nak gata-gata, nak main-main je dengan perempuan macam tu kan. Jadi aku pun tak layan sangat. Tapi aku tengok dari cara dia chat aku, dia semua positif gitu ya. Jadi aku pun okay, fine. Jadi aku pun cakap dengan dia, aku download WhatsApp. Tapi sebenarnya saya dah ada WhatsApp dah. Lepas tu, okay lah, saya download WhatsApp ini, dia bagi nombor phone dia dekat saya kan. Lepas tu saya pun link lah. Dah kita chat dari WhatsApp macam biasa. Lepas tu dia kata, can we do video call? And I said, yes, of course. And then dia video call aku and say hi, tanya apa kabar, please tell me about Malaysia, and macam itulah biasa ya, positif. And then kita cerita biasa. Dari situ dia sering chat sama aku, normal, good morning, how are you today, how is your work today, how is your day, how you feel today, macam itulah. Pokoknya dia tanya macam itu ya. And then finally one day dia tanya saya kalau saya punya pasangan atau tak. Lepas tu saya cakap lah, sebelum ni saya jujur dengan suami saya. Kalau saya pesan kepada anda semua, siapapun itu, jikalau kita punya pasangan, orang tanya kita kena cakap jujur. Tak kisah ya, masa saya masih ada boyfriend pun, orang tanya saya, kamu ada boyfriend? Kata ada. Kita kena kata ada, sebab memang kita ada boyfriend kan. Okay, jadi masa dia tanya aku, kamu ada boyfriend? Kata ada boyfriend. And then aku bilang, aku nggak ada boyfriend. Jujur aku sebelum ini ada, tapi aku udah putus. Setelah putus aku nggak mau couple lagi. And then he said, why not? Saya lihat kamu banyak teman boyfriends. Karena masa itu aku suka lari, banyak teman lelaki sih, orang Melayu, ada orang Cina ya. Paling banyak sih orang Cina, orang Melayu itu ya. Kalau orang dia ada 1 lah 2 macam itu. Lepas tu aku kata, ya kita cuma berkawan saja, tim, macam running team macam itu saja. Dan dia kata oke. Dan dia tanya, tipe lelaki yang kamu suka itu seperti apa sih? Lepas tu aku bilang lah, tipe lelaki yang aku suka ya, aku nggak banyak memilih gitu. Lepas tu janji dia baik, mau bertanggung jawab, terima aku apa adanya gitu, keluargaku terima aku apa adanya gitu. Lepas tu dia kata oke. Lepas tu dia pun bagi tahu dia macam mana. Jadi sebenarnya ya, di sini aku nak cakap ya, kalian dengar baik-baik ya. Saya bukan pelakor atau bukan perebut suami orang. Saya menikah dengan seorang lelaki yang udah pernah menikah, tapi masa saya kenal dia udah cerai selama 6 tahun. Suami saya ialah duda ya, tapi udah cerai lama sebelum kenal sama saya. Jadi jangan ada yang bilang, oh dia rebut suami orang, oh dia pelakor. Enggak, tak ada ya, tak ada. Masa saya kenal suami saya itu dia udah bercerai 6 tahun baru dia kenal dengan saya. Jadi saya pun masa kenal dengan suami saya bukan jenis yang langsung suka gitu. Saya harus tak cari tahu dulu dia latar belakangnya macam mana ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, saya bukan pelakor ataupun perusak rumah tangga orang ataupun menikah dengan suami orang. Saya kenal dengan suami saya, dia sudah bercerai selama 6 tahun. Oke, number 2. Karena suami aku adalah jenis laki-laki yang serius ya. Jadi masa dia ibarat kata dia tanya saya untuk menjadi pasangan dia tanya saya untuk menjadi istrinya, bukan pacar. Dia cakap, boleh tak kalau kamu tak keberatan, saya mau kamu jadi istri saya. Dia tanya saya untuk menjadi istrinya jika saya sudi. Itu adalah salah satu tipe laki-laki yang serius dengan kita. Dia mau nikahin kita, walaupun dia ibarat kata dia baru kenal, tapi dia mau ajak kita nikah ya. Jadi tak buang-buang masa gitu ya, tak buang-buang masa. Oke, itu sebabnya aku jadi tertarik dan aku suka dengan suamiku. Aku dengan suami aku jauh beda, umur kami jauh beda ya. Tapi untuk aku umur tak ada masalah, janji jangan jauh-jauh lah sampai 50 macam itu. Tapi jauh sikit itu lebih bagus karena sifat aku macam budak-budak dan sifat suami aku ialah dewasa. Apalagi dia sudah pernah nikah dan sudah pernah gagal di rumah tangga pertama. So he take care me very good.
and yeah. Oke, jadi itu yang membuat aku yakin untuk menikah dengan dia. Terus yang ketiga, suami aku itu punya hobi yang sama dengan aku, ataupun suami aku nih, dia hobi sama dengan saya. Jadi dia suka yang sport, dia suka lari, dia suka gym paling hobi dia ya. Jadi kayak dia tidak bisa lose one day untuk pergi gym. Jadi sebelum ini dia selalu pergi gym everyday, but coronavirus, jadi dia beli mesin untuk letak di rumah. Mungkin aku akan next video aku akan tunjuk ke kalian. Di bawah di living room kita ada luas, living room itu ada luas ya. Jadi dia beli mesin letak di situ untuk gym, karena gym semua tutup ya. Dan aku suka banget itu karena itu cita-cita aku, mendapatkan seorang suami yang bisa hobinya sama gitu. Karena sebelumnya aku punya ex boyfriend, dia tidak suka yang lari, dia pokoknya semua sport dia tidak suka ya, tapi dia suka minum, dia suka merokok. Nah suami aku ini dia sebiji macam aku lah pokoknya. Dia nggak minum, atau dia tak minum alkohol, dia tak merokok. Padahal selalunya orang putih itu kan suka minum kan, tapi suami aku sama sekali tak. Jadi aku suka sangat lah dengan dia, masa tertarik lah, hobi sama, selera pun sama. Jadi macam kita sama macam tu, mestilah kita suka kan. Nomor 4, alright, nomor 4. Jadi aku dengan suami aku itu selama kenal sampai saat ini kita tidak pernah berantem besar ya. Ya harap-harap, mana rumah tangga sih yang tak pernah berantem kan. Tapi bukan aku nak cakap sombong atau cakap menipu atau cakap apa, tapi saya dengan suami saya tak pernah berantem hebat dalam rumah tangga kami sejak kami kenal menikah sampai saat ini ya. Jadi aku kenal suami aku bulan 6 2018, aku menikah 2018 bulan November, dan sampai saat ini hampir 2 tahun ya, tapi kita tidak pernah berantem berat. Karena apa? Saya dan suami saya itu sepikiran ya. Jadi macam aku kata macam ni, dia kata oke. Atau dia kata macam ni, aku kata oke. Macam kita itu sama. Jadi tak ada beza, satu nak kata A, satu nak kata B, lepas tu gaduh, macam tu tak ada. Jadi kita dua itu sepikiran. Apa-apa pun, dari makanan, dari hobi, dari nak plan buat apa-apa itu sama. Kita satu pikiran gitu. Jadi tak pernah ada yang nak bergaduh gitu. Dulu-dulu baru kenal ya, kadang dia tak suka, suami aku ya, prinsip suami aku, dia tak suka nak ambil gambar sangat. Tapi selepas dia kenal aku dan dia datang ke Malaysia dan dia tengok banyak orang itu sama seperti saya, like suka ambil gambar, makan pun suka ambil gambar. Jadi dia sudah terbiasa, dia belajar, dia bilang, oke, aku akan belajar untuk macam itu. Maksudnya aku belajar untuk terima dan biasa dengan apa yang kamu lakukan itu. Jadi sampai sekarang dia udah normal. Jadi mau tangkap gambar boleh, mau angkat video boleh. Sebelumnya dia orangnya sangat sensitif kalau nak ambil gambar atau video macam itu. Tapi dia udah faham selepas itu, oke? Apalagi sekarang aku bikin YouTube, dia sangat-sangat support. Dan dia juga berterima kasih kepada subscriber aku. Bagi pasangan-pasangan di luar sana, siapapun, kita itu harus sepikiran, kita itu harus jangan miskomunikasi dalam hubungan suami istri ataupun boyfriend girlfriend, biar tak gaduh. Kalau kita saling terbuka satu sama lain, tak ada yang nak gaduh. Kalau aku tengok di bahagian kita ya, suami password phone lain, isteri password phone lain. Sebab tak mau nanti isteri tengok, lepas tu sakit hati. Tapi saya nak cakap jujur, betul ini, saya tak bohong. Saya dengan suami saya, phone kami semua password sama. Dan kita bebas, siapa nak pegang handphone siapa pun tak kisah. Sebab apa, kita tak ada benda yang kita nak rahasiakan. Macam saya chat dengan lelaki atau dia chat dengan perempuan, tak ada. Jadi macam saya chat dengan lelaki ada, tapi itu kawan-kawan saya yang memang dia kenal juga. Jadi kita chat pun biasa, paling mereka tanya apa kabar dekat sana. Dan itu banyakannya kawan saya orang Cina dan juga orang Melayu. Yang sering chat sama saya kawan saya orang Melayu laki-laki, tanya apa kabar dekat sana, saya tengok macam ini dekat sana, macam ini dekat sana. Itu okey karena dia kenal dengan kawan saya. Itu kena jujur dengan pasangan ya. Kalau kamu jujur, pasangan kamu pun akan jujur otomatis dengan kamu. Tapi kalau kamu menipu, mestilah dia lagi menipu dengan kamu, oke? Oke, next, last, nomor 5 ya. Pertama kali aku kenal dengan suami aku tuh, maksudnya pertama kali dia tanya aku untuk menjadi istri dia tuh, walaupun dalam phone atau cakap macam setakat lewat phone aja online ya. Tapi dia video call tuh, dia langsung tunjuk ibu bapa dia. Dia suruh saya cakap dengan ibu bapa dia, dan ibu bapa dia juga sangat welcome sekali. Dan aku sangat macam
wow gitu, karena ya sadar diri lah gitu ya, sebagai aku seorang, aku selalu ya, aku percaya diri selalu, bersyukur selalu, tapi aku suka cakap diri aku sendiri ya. Kalau macam aku ini, tipe-tipe kayak aku ini di Indonesia mau laku aja susah, mau laku aja susah ya. Mungkin ya Tuhan itu udah sediakan jodoh ya bagi setiap umatnya, tapi maksud aku kalau tipe-tipe orang Indonesia, aku nggak mau bilang orang Indonesia deh, tipe-tipe kita orang Asia ya, dia kalau cari itu harus yang cantik banget, bohai gitu, make up tebal, bibir seksi, atau badan harus bohai. Sedangkan aku adalah pendek, memang tak gemuk kan, cuma pendek, biasa aja, cantik pun tak, putih pun tak. Jadi untuk kalangan Asia aku kalah lah, pasti nggak diterima gitu ibarat kata ya. Jadi ada seorang laki-laki yang mau terima saya apa adanya dengan kejelekan saya ataupun dengan kehidupan saya dan orang tua saya ataupun dengan sikap saya ya. Jadi belum tentu semua orang itu bisa menerima sikap saya atau laki-laki bagian kita Asia ya. Ya kalian juga pasti tahu lah gitu ya. Jadi kalau bila seseorang itu menanya kita untuk menjadi istrinya, siapa yang nggak mau coba? Kalau kalian di posisi saya juga pasti bikin hal yang sama, pasti terima. Karena apa? Kita perempuan kalau umur dah di atas 20, kita mestilah mau cepat nikah kan? Karena apa? Tunggu lama-lama atau pacaran lama-lama berakhir nikah sama orang lain, sakit hati sendiri kan? Jadi itulah kenapa alasan aku memilih untuk menikah dengan orang putih ataupun orang Mak Saleh ya. Oke, sekian dan terima kasih cerita singkat saya. Sebenarnya nggak singkat-singkat kali, tapi saya bersyukur banget karena Tuhan itu selalu adil kepada umatnya, ataupun Tuhan itu selalu beri apa yang saya mau, ataupun berikan semua apa yang saya inginkan dalam mimpi saya. Atau ya kita manusia pasti ada bermimpi kan. Kalian juga pasti kalau ada yang kayak gitu pasti sama. Aku suka mimpi-mimpi, aku harap satu hari bisa kayak gini, aku harap satu hari bisa kayak gini. Dan percaya nggak percaya Tuhan kabulkan itu. Tapi itu satu-satunya cara, kalian harus bersyukur, sabar, menanti. Karena apa? Apapun yang kamu inginkan, Tuhan pasti memberikan, tapi Dia melihat dulu cara berapa lama kamu bisa sabar. Tuhan itu menilai tahap kesabaran kita. Jadi macam ujian gitu ya, kamu seberapa besar kamu bisa lewatin ujian yang Tuhan bagi, maka kamu akan terima berkat yang kamu pengen, dan itu Tuhan akan kabulkan semua, dari rezeki, dari kesehatan, semua gitu. Dan aku sangat berterima kasih seumur-umur ya, sekarang udah 26 ya, dari lahir sampai umur 26 ini, seumur hidup aku baru masuk hospital 1 kali, itu pun karena salah makan, sakit perut dekat Pulau Pinang masa tuh. Jadi aku sangat proud to be myself, and thanks to God because always blessing me and my life everywhere I go. I'm so proud of my life, I'm so proud of God. Terima kasih juga untuk teman-teman aku yang selalu support aku, and especially from Malaysia. I love you guys. Jangan lupa untuk ikutan komen untuk kontes tanggal 15 nanti. Siapa yang bakalan menang giveaway-nya? Oke? Terima kasih. Thanks for watching. I love you guys. Mwah.